penasaran gitu kan, mau mastiin siapa ya sih yang Noel gitu kan. Gak lama kemudian begitu Audra turun dan ternyata sosok itu yang diceritakan oleh Iman tadi emang bener dia ada di situ. Putih, pucat, rambut berambut panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Nama saya Audra dan ini teman saya Iman. Di sini kami akan menceritakan sebuah pengalaman sewaktu saya di Curug Bubruk. Pada saat itu saya bersama Iman sedang menongkrong di rumah. Tidak lama kemudian kita mendapatkan kabar dari teman saya yang ternyata ada di Curug Bubruk, Lembang. Tidak lama kemudian teman saya yang di sana mengabari kepada saya dan Iman agar kita menyusul ke sana. Sekitar pukul 11 malam. 11 malam kita sudah persiapkan diri untuk pergi ke sana. Tidak lama kemudian kita langsung bergegas pergi ke sana. Sampai di sana tuh jam 12. Jam 12. Tidak lama kemudian kami sekitar pukul jam 11 bergegas pergi ke sana. Di sebuah perjalanan terlihat cukup lengang. Atau aman-aman saja di perjalanan itu. Saya berdua, Iman dan Audra itu memakai motor untuk menuju ke Curug Bubruknya. Pas saya sampai warung, saya pun langsung ngomong ke Audra, kita ngopi dulu aja lah daripada langsung ke sana gitu kan. Mending kita ngopi dulu sambil kita ngobrol-ngobrol apa dulu aja di sana. Dan saya pun sama Audra langsung ngobrol di situ kan, di situ ngobrol sambil ngopi sekitar jam 1:30 gitu. Kalau nggak salah kan kita tuh 1:30 gitu tuh nggak tahu kita kan ngobrolin apa aja sih? Kayak udah nggak enak hati gitu. Udah punya ini kok nggak di jalan bakal gimana, ini nggak enak perasaan gitu. Ini bakal gimana. Sempet juga ngebayangin kalau udah di tengah perjalanan tuh kayak ini pasti ketemu atau enggak sih. Curug gitu. Nah, tidak lama kemudian di situ sekitar jam berapa? Jam 1:30 sore. Jam 1-an tuh sesudah ngopi menanyakan ke warga bahwa di Curug itu tuh medan seperti apa gitu kan, Nah, medan seperti iya, apa medan. dan berapa jam gitu kan menuju semua lokasi itu ya. Terus tidak lama kemudian sesudah nanya itu kami jam 1 langsung pergi ke sana ke Curug Bubruk gitu ya. Kalau nggak salah dia udah dari kalau nggak salah kita di tengah perjalanan kita kan kayak ngobrolin ini kok apa sih kayak aneh gitu kan jalannya Iya. ya kayak berbeda seperti pemikiran dari warga sekitar gitu kan. Kata warga sekitar dari jarak berapa meter katanya belok ke kanan, tapi kok di tengah perjalanan kayak gini kayak
kayak Gak apa ada, gitu ya. kan, kayak ada kayak mana gimana. Soalnya jalan yang ke kanan tuh kayak Tutupin apa, gitu, ditutupin pagar besi gitu. gitu. Makanya di situ saya sama Iman tuh mikir 2 kali kok jalan Beda gitu. iya beda gitu, ditutup gini, sedangkan yang jalan aslinya ke situ gitu kan, yang ditutup itu bukan yang lurus. Nah kami di situ teh jam berapa itu, setengah dua lebihan, makanya udah setengah jam perjalanan di situ kalau nggak salah. langsung melanjutkan lagi perjalanan itu ke yang lurus tadi itu. Kita lurus sedikit apa, jalannya tuh licin lah, cukup kayak banyak lumpur gitu. Nah, tidak lama kemudian di situ tuh Kayak bisa pasti kayak ada sungai-sungai kecil ya, nah sungai kecil ya. sungai kecil. Nah, belakang saya tuh langsung ngomong, nggak udah kok ada sungai-sungai kecil gini ya, nanti jalurnya kemana aja. Kalau nggak salah kalau Curug itu berarti kita ngikutin arus sungai itu kan langsung ke Curug Kubuknya. Ya. Tapi kan kayak nggak sepemikiran gitu ya pas ada perjalanan itu ya. Udah selama waktu dari situ saya ngobrol-ngobrol kayak gitu, saya pun langsung memberanikan diri untuk ngomong, kau udah ini nggak salah jalannya, dah takutnya salah jalan atau kita kesasar gimana gitu kan. Ya. Saya pun udah pun ya cobain aja dulu bismillah, takutnya memang bener jalannya, nggak tahu kita yang lupa juga aja perjalanan dari luar dari gimana. Dan saya pun berjalan kembali bersama Audra, kok kayak makin aneh, kayak makin apa sih ya, aneh gimana gitu, kayak misterius gitu lah pokoknya mah. Nah udah pun langsung ngomong ke saya, Man, kayaknya ini salah jalur, kayaknya ini nggak salah jalur. Dan saya pun nggak tahu, saya langsung ngomong gini, masa ada kata warga itu kan kesini, dan saya juga pokoknya mah kita ngikutin kata warga aja gitu kan. Dan udah pun langsung ngomong, asal beda dari warga juga nggak ngomong kayak gini, dan pokoknya sekitar setengah jaman kita harus belok ke kanan, nggak ada di kanan tuh. Kalau nggak lama kemudian dari situ sekitar 20 menit atau 25 menitan langsung sampai ke Curug gitu ya. Nah tapi kok enggak, ini udah setengah jam lebih kita di perjalanan sini, tapi kok nggak nyampe gitu kan. Terus belok ke kanan juga kok nggak ada gitu kan, cuma satu doang yang di pagar besi gitu. Dan saya pun harus yaudahlah, jadi aja kita jalan dulu ke sana, mudah-mudahan ada warga kembali, kita kan bisa nanyakan kembali gitu ke warga sekitar. Yaudah gitu. Tahu-tahunya saya menuturkan terus sungai di situ. Saya pun langsung belok ke kanan karena ada jalan kecil belok ke kanan itu dia. Jalan. Nah saya pun sana langsung berdua. Tahu-tahunya kok bukan itu Curug ya, kok ke rumah warga lagi gitu kan. Kayak makin aneh gitu kan perasaan tuh. Yang asalnya jalannya turun, kok menanjak gitu kan. Sudah nyebrang kali itu yang kecil itu malah naik ke kayak pemukiman warga gitu. Kalau nggak salah sekitar 15 menitan ya, 15 menitan naik ke atas tuh kita tuh langsung ketemu sama rumah warga kan. Ada cahaya lampu dari kejauhan tuh. Saya pun langsung bergegas untuk menanyakan kembali ke warga sekitar. Nah sesampainya saya di atas sana, wah bener dah gimana kita disesatin kayaknya mah, nggak tahu kita salah juga jalurnya gitu kan. Daripada ada apa-apa lagi kita dari jalur dulu di sini kan. Saya Dari jalan dulu aja. Saya pun udah pun langsung dari jalan dan sambil mencari warga-warga sekitar untuk menanyakan kembali gitu kan. Curug Kubuk ke arah mana saja gitu kan, takutnya salah juga. Sekitar saya mencari warga itu sekitar 10 menitan lebih gitu deh, 10 menitan lebih. Saya pun ketemu warga lagi. Nah saya pun langsung membandingkan, nanya, Pak Punten, saya tuh mau ke Curug Kubuk, apakah benar di sini jalannya? Cenah kunaon cenah, linglung atau gimana? Linglung gimana emang Pak? Dari sini mah ke Curug Kubuk, ke sini mah pemukiman lagi warga lagi gitu kan. Bener Pak? Iya bener lah cenah, kalau ke Curug Kubuk kan ke bawah. Kan dari mana cenah? Dari bawah. Nah, nggak salah harusnya sekitar berapa meter dari atas ke atas tuh ada belokan ke kanan artinya. Yang ditutup pagar besi itu. Dan itu bukan arah saya. Iya benar, ke situ buka aja di situ. Ya kenapa saya kesini ya? Jadi itu pun saya langsung berpikiran yang aneh-aneh dan
sedikit takut juga kan di perjalanan gitu kan. Ngobrol pun langsung kayak ngomong, mana ini bener nggak akan ada apa-apa, atau kita membawa langsung putar balik aja gitu, kayak putar balik aja, dan kita pun langsung kayak minta bantuan dulu ke teman-teman biar nyamper gitu kan ke kita gitu kan. Tapi kalau misalnya saya pun berpikir kembali, tapi kalau saya naik lagi ke saya ke rumah warga lagi, saya lama lagi gitu kan menuju ke Cirebon, lama lagi gitu kan. Dan nggak tahu kenapa saya langsung jalan kembali lagi, jalan yang sama lagi gitu kan, langsung itu lagi. Nah, nggak jauh kita dari pemukiman warga. Nah, kita pun ketemu lagi semua yang tadi kita dilewati gitu kan. Kalau salah kau kesini lagi kita berdua. Jadi gimana tuh gak mau lanjut tuh gimana gitu kan, mending kita ke atas lagi aja gitu kan. Kayak perasaan apa ya, benar-benar aneh sekali gitu kan di pertengah jalan. Sesudah sampai di sungai, tidak lama kemudian kita menyeberang dan menyusuri jalan yang tadi pertama. Ya, kita lewati kembali gitu kan. Sesudah itu, tidak lama kemudian kita menjumpai jalan yang kata warga itu Langsung gitu arahnya langsung ke Curug Bubruk itu, yang ditutupan sama pagar bersih. itu. Tidak lama kemudian kami memberanikan diri, ini tuh emang benar jalan ke sini atau bukan kan? Iya. Kita coba. Ya kan soalnya kita juga kan bingung gitu kan. Nah, bingung juga di jalan gitu kan. Sesudah itu kita mencoba dibuka aja itu gerbang besi itu. Dan soalnya memang bener situ jalannya gitu ya, kan. Emang bener ke situ jalannya. Kita juga sempat ngelamun, ngebeleng mah. Kayak Kok ini gimana ya, asa beda gitu kan. iya, asa makin gak enak perasaan gitu. Ya udahlah, kita langsung lanjut aja perjalanan bisa tinggal. Tidak lama kemudian di situ kita berdua tuh ada yang mengalami jatuh ya, iya. Siapa yang jatuh? Kalau nggak salah saya kan jatuh tuh ya, Iya. yang gara-gara pas yang ada licin itu, nggak tahu licin. Atau apa? Saya kayak langsung jatuh aja di situ, di perjalanan di situ tuh. Soalnya kan jalan juga Belum curam dan berlumpur juga gitu kan perjalanan. Terus kalau kemudian saya jatuh dari situ, saya pun kayak mengasih kode-kode ke teman-teman yang di bawah, karena saya udah ngeliat tenda di bawah gitu kan. Saya pun kayak teriak-teriak, kayak ngasih center gimana. Pokoknya teman saya pun langsung kayak ngasih kode juga, ngerespon juga. Oh iya, dah, nih bener kesini jalan ya. Nah, kalau nggak salah. Dari situ pun saya berdua tuh langsung bergegas juga gitu kan, lari kayak sedikit lari gitu kan, jalan sedikit lari juga. Tahu-taunya bener gitu kan, perjalanan tuh ke situ. Dan gak lama kemudian sekitar 15 menit 20 menitan terus saya langsung sampai ke Curug Bubruk itu dan bertemu teman-teman saya di sana. Ya si Vincent, si Amar, Rehan, Fajar, kayak gitu saya langsung ketemu. Dan saya pun langsung menanyakan ke Vincent sama Amar tuh, Cek tadi ke jalannya mana aja kamu? Berapa jam ke sini? Udah cuma bentar, saya cuma setengah jaman lebih kan. Nah, udah aku mau udah sejam di atas kita kan muter-muter terus. Nah, muter-muter kenaan emang. Pokoknya mana? Kayaknya kamu masalah jalur, kayaknya lurus ke sana ya. Iya, kalau masalah aku mau lurus terus ke sana ada. Soalnya pas yang kita mau belok ke kanan tuh dikunciin juga kan untuk si pintunya kan. Tapi kalau nggak lama kemudian dari saya lurus ke situ tuh, kayak saya ketemu lagi di rumah warga gitu kan. Nah ke situ jalurnya kata si pinjen itu. Saya juga nggak tahu saya ada namanya apa sih, saya pun di situ kayak deg-degan iya, takut iya gitu kan, takutnya saya tersesat juga gitu kan. Ya itu udah memang otomatis gue disesatin sama siapa di situ, udah soalnya harusnya kamu tuh belok ke kanan dari situ tuh. Wah, kumaha tuh deh kita tuh gini kita. Sempet kaget juga gitu kan, teman yang di Curug itu ngomong kayak gitu tuh ya. Sempet juga nanyain, begitu nanya kamu pas pergi sini ngelewatin sungai kecil nggak? Nah, iya benar. Kata teman-teman tuh jawabnya enggak ada sungai-sungai kecil. Kita di situ langsung
berpikir negatif juga ya. kan gitu kan. Wah ini ada masalah, wah ada Kok gini apa-apa gitu kan ya. kayak ada apa-apa nih di jalan gitu. Dan teman saya pun langsung ngomong gini, ah itu mau kamu ngelantur aja ke ruang tidur gini Nah. ya supaya nggak takut juga gitu kan, kayaknya kok di kayak gituan tuh. Setelah kami berbincang lama di situ, kebetulan posisi tenda itu menghadap ke air terjun ya, ke utara ya. Iya. Dan di sebelah genangan air terjunnya juga itu yang apa itu namanya tuh, Kayak sungai-sungai kecil gitu. nah kayak sungai kecil gitu. Dan di belakangnya tuh sebelah kanan ada kayak Kayak So, buku-buku apa? nggak tahu saus Nah, ya, ya. yang kayak udah nggak dipakai udah juga nggak gitu. pakai lama gitu. Dan tidak lama kemudian di situ saya kan sedang menghadap ke air terjun ya, sedang Melihat apa sih ya, melihat suasana sekitar gitu, enak gitu kan. enakan gini gitu. Tidak lama kemudian di situ saya merasakan ada yang aneh gitu, aneh yang janggal dekat posisi air terjun itu ya, Iya. ya di sebelah kiri. Kok kayak ada yang apa? Kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Kayak gitu. Sosok bayangan hitam gitulah, nggak tahu apa. Tidak lama kemudian saya merasakan kayak terpanggil ke sana gitu, ke apa, ke arah air terjun itu. Tidak lama kemudian Naudra langsung menghampiri sosok tersebut. Tidak lama kemudian begitu saya sampai sana, sampai ke arah air terjun itu sebelah kiri, ini tuh jadi kayak berpikir dua kali gitu. Ini tuh ada apa sih sebenarnya gitu kan? Apa sih kayak Begitu disamperin ada ada gitu, cuman biasa aja gitu. Ini atau bayangan saya sendiri atau enggak? atau apa gitu, atau firasat saya gimana gitu kan. Setelah saya menghampiri sosok tersebut, di situ saya ingat kata warga tuh, di sini tuh ada mitos. Jadi kayak disuruh kasih saging tomat gitu. Nah di situ tuh udah memanggil Ima, Ma. Saya pun langsung sana juga gitu kan. Ada apa kan? Ke memanggil saya gitu. Nah di situ tuh udah langsung kayak meminta sebuah rokok. Kalau untuk apaan kan? Untuk apaan rokoknya gitu ya. Dan aku tahu dan juga ya. Belum bisa dia satu. Nah ini dan saya juga ya nggak berpikir banyak, ya kasih aja lah rokok satu gitu. Nah dari situ saya pun langsung balik lagi ke teman-teman saya, dan udah pun ditinggal sama saya sendiri di sana. Dan di situ pun Audra kayak apa ya, baca apa gitu lah, kayak surat-surat apa ya gitu loh. Takutnya ada apa-apa kan. Sambil dibakar itu rokok, terus disimpan di atas batu. Gak lama kemudian Audra balik lagi ke tenda sama anak-anak, terus ngobrol di sana, kayak ngobrol apa, kayak pingin Apa gitu ya, kayak pingin nyanyi-nyanyi lah, gitar-gitar gitu lah. gitu. Nah, nggak lama kemudian di situ kami berempat tuh Ya langsung udah, ya udahlah kita di saung aja Nah, sama nyanyian gitu kan. saung. Kalau di sini kan kecil juga kan tendanya gitu kan. Mending di lagian, saung aja. lagian ada yang tidur juga kan. Dan itu juga. Nggak lama kemudian kami berempat ya. Semuanya mah Iman, Audra, Vincent, kok nggak salah sama Faria, kok kapan dia sama si Raihan kok nggak salah santai ya. Iya. Kami langsung menyusuri pinggir curug itu. Yang di bawah itu. Sesudah itu kami sampai di Kayak bubuk ke tempat Nah, bubuk saung gubuk gitu yang kan. nggak kepakai itu. Kita di situ datang tanpa salam, langsung grup aja, langsung Ya. seenaknya gitu kan. Terus sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa,
gigitaran, ada yang ini hereuy gitu kan kalau Sundanya mah. Nah gak lama kemudian di situ Iman kalau nggak salah kayak benar-benar merasakan yang aneh gitu kan. Di sebelah kiri itu ada apa sih, Man? Kalau nggak salah kayak yang pokoknya kayak putih-putih gede gitu kan. Saya kan langsung ngomong udah kayak kan. Terus kayak rambut panjang. Nah, pas sampai saya di gudug gitu, saya pun langsung gigitaran gitu kan, atau mengucapkan salam atau gimana. Saya juga nggak tahu kenapa ya langsung aja lah gitu kan. Kayak langsung main gigitaran, gitu sama nyanyian gitu kan. Selama beberapa menit saya tuh kayak ngerasa, ini ada apaan nih yang di kiri saya gitu kan, kayak kok putih tinggi gede, dan saya pun langsung nanya kau udah. Kamu ingat yang di pinggir aku nggak yang kayak tinggi, bapak sih tinggi terus putih terus kayak rambut panjang dari dia. Yang mana? Kayak nggak ada apa-apa. Beneran tadi deminya pas aku lagi gitar kayak apa sih pas aku lihat ke kanan kok kayak ada yang putih tinggi gede gitu, kata kamu bisa kamu merasa gitu kan? Iya sih, cuman emang gitu kan perasaan aku juga emang gak enak, cuman nggak ada gitu yang ngomongin kamu di situ, nggak ada. Setelah kejadian Iman tadi tidak lama pindah ke Audra, dan Audra pun merasakan kayak ada suara bisikan gitu di telinga sebelah kiri, kayak ada suara ngegeram gitulah, kayak gitulah. Tapi positif thinking aja, udah nggak pikir yang aneh-aneh. Gak lama kemudian Audra pindah aja ke apa posisi di bawah itu kan kayak ada saung tuh kayak gini, ini kayak ada tembok itu ke bawah. Nah Audra tuh duduk di situ, pinjem ini apa, ngomong ke Vincent, Cen, boleh pinjam HP enggak? Kata Vincent tuh buat apa? Buat lihat jam udah sekitar berapa sih? Jam 2 lebih, jam 2 lebih lah. Nah, udah di situ Audra berdiri, begitu ngasih HP ke Vincent, kemudian kayak ada rasa yang gitu, apa kayak noel gitu ke kaki di sebelah kiri ini, kaki betis. Ini apaan, kata Audra teh. Ditunggu aja sebentar. Beberapa menit kemudian dia noel lagi. Apaan sih? Udah penasaran di situ, makin penasaran. Yang lain ngeliat yang lain mah jadi kayak wah lagi hurian gitu. Ayo udah mah sendiri lagi kayak gimana gitu, perasaan tuh makin gak enak. Kok makin penasaran gitu kan, mau mastiin siapa ya sih yang noel gitu kan. Gak lama kemudian begitu Audra turun, dan ternyata sosok itu yang diceritakan oleh Iman tadi emang benar dia ada di situ. Putih, pucat, berambut panjang, dan Audra pun di situ tidak banyak basa-basi, langsung apa ke ngomong ke anak-anak. Nah langsung ngomong ke anak-anak tuh kayak terus lah, gak akan bener ya mau balik menikahi we orang katanya tadi orang balik. Sempat nanya juga Vincent habis kenapa itu saya we tau udah itu saya itu Vincent di hareup, udah di tengah, habis Iman di belakang, seperti itu. Lama kemudian di situ menyusuri suatu apa jalan yang sungai-sungai kecil itu, sempat juga apa kayak ada sosok tadi itu kayak jari deh, kayak ngikutin gitulah, kayak apa ya, sosok itu tuh kayak yang penasaran sama kita gitu. Nah, sesudah itu gak lama kemudian dekat tenda itu sama anak-anak, Audra ngomong ke Vincent, Vincent coba minjem senter, kata Vincent.
buat apaan, nggak ada baterai, cuma 10% lebih lah. Nah, 10% lebih. dan di situ pun Audra ngomong ya apa lah, pinjam aja bentar. Nah, gak lama kemudian Audra mengecek kembali ke si saung itu. Begitu senter dinyalakan, Audra ngeliat ke saung, ternyata sosok itu masih ada di sana, masih nungguin. Jadi kayak yang mantau gitu ya, mantau dari jauh gitu. Nah, sesudah itu Audra pun kayak merasakan gemetar gitulah. Jadi kayak yang shock gitu kan, kayak udah kosong pikiran. Setelah melihat sosok tersebut, ternyata dia masih ada di sana. Dan saya juga merasakan gemetaran gitu, shock, kosong pikiran. Dan gak lama Audra balik kanan ke arah tenda dan masuk ke tenda. Dan situ pun Audra menceritakan ada hal yang tidak diinginkan gitu kan, yang janggal ke anak-anak pun. Dan anak-anak pun mendengar cerita tersebut seperti shock, kaget gitu kan. Oh masa sih benar, atau ada aja gitu kan, kata anak. Tidak lama kemudian kita semua tuh Berapa sih? Entar kalau masalah kata kamu tuh mending kau kasih bubar aja gitu ya. Mending bubar aja. mending bubar aja daripada Ada apa di sini juga gitu kan. daripada ada apa-apa di sini, mending bubar aja semua. Dan gak lama kemudian kita pun prepare Untuk pulang tuh kan. untuk perjalanan pulang. Dan di situ pun sebelum apa itu? Sebelum kita ngelipatin tenda kayak gitu ya, kalau masalah kayak ngelipatin tenda kayak gitu. Nah di situ tuh si sosok itu tuh Kayak gak berarti kayak yang mantau benar-benar terus greget gitu. Jadi makin penasaran sosok itu sama Audra. Gak lama kemudian pas lagi beres tenda, di situ pun Audra mendengar suara kayak apa? Bukan jeritan, jadi kayak bisikan gitu. Bisikan sosok itu. Audra mikir lagi di situ. Ini maunya apa sih gitu kan? Dan Audra juga sempat gemeter, shock juga gitu, udah aneh aja gitu, kacau pikiran tuh. Sempat juga nanya ke Iman, ke Vincent juga, kayak yang lain, ini bakal kita bubar aja tuh gimana? Kita pulang aja tuh ya. Aku tuh ngomong ya udah ya bubar aja daripada apa juga gitu kan. Soalnya kan kata warga juga kan emang mitosnya ada gitu kan, tapi ya percaya atau nggak percaya kita ya harus nonton juga kan, daripada kita juga yang kena di situ gitu kan, ini kita bubar aja gitu kan. Kalau masalah selama waktu pertama ini situ tuh pas beres semua dari kayak setting bag, kayak gimana selimut gimana dilebatin semua. Dan pas tenda tenda lagi dilipatin, di situ aja langsung kayak anak tuh pada pikiran kosong gimana di situ langsung jalan kosong pikirannya bisa ada berjalan tapi pas pulangnya kata anak pun iya ayo cepat dengan takutnya ada apa-apa juga. Pokoknya dari situ langsung benar-benar langsung pada pulang aja situ langsung semua gitu kan. Pas sampah-sampahnya kita udah di atas lagi nih, pas udah di atas lagi di lagi. Nah aku langsung pada ngomong, ini tuh beneran, itu pasti yang tadi saya udah ngomong tuh bener tuh kata aku tuh dah, soalnya aku juga ngerasa juga gitu kan gini-gini. Tapi di orang mana tuh ya nggak tahu juga kan, daripada ada apa-apa juga kan kita pulang aja gitu kan. Kalau kita di bawah ada apa-apa misalnya kita kesurupan atau gimana gitu kan, misalnya kan nggak ada warga di sekitar gitu kan, tinggal kita doang, daripada ya ada korban di mana, kita pulang aja lah, jadi mending nanti lagi aja lah, next time lagi kita camping aja di mana gitu kan, yang lebih aman juga gitu kan, yang lebih nggak ada apa-apa juga. Demikian cerita pengalaman misteri kami. Saya Iman, saya Audra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.